Biji Mania Indonesia. Salam sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga diberikan kelancaran dan rezeki yang melimpah buat kalian teman-teman. Jadi ini ya yang hasil ngombyok kita kemarin tuh di kios Kintamani ya. Ini berarti 1 minggu lebih. Ini belum saya pisah. Nah setelah 1 minggu pemasteran, jadi saya coba doping ini ya. Dopingnya doping tipis aja, doping harian gitu. Ini masih giras banget ya, malum lah ombyokan. Kalau ini dakbal nih, ini dakbal juga masih ada standarnya nih. Ini ngeri juga sih sebenarnya, takut masuk ke sini gitu ya. Dakbal ini karena di rumah nggak ada masteran lagi, jadi kita coba pakai handphone masterannya gitu ya. Ini handphone, jadi di atas tadi karena lagi dijemur simpen di atas, ini pakai handphone udah pakai karet begini cuy ya. Nah, jadi 24 jam pakai handphone karena nggak ada burung masteran, jadi dominan agak susah ya dan agak lambat. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan memang mastering itu bagusnya pakai suara burung asli ya, pakai pleci yang udah nembak itu cepet, biasanya 1 minggu 2 minggu biasanya udah masuk materi. Tapi ini karena memang di rumah lagi nggak ada burung yang nembak gitu kan, kita coba juga pakai handphone aja gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak ada burung di rumah, burung nembak buat ngemasterinya cuman pakai HP, ini saya juga pakai HP ya, kita coba ya cepet nggak nanti masuk materinya gitu ya. Ini sengaja saya doping karena kan ini kan udah jamin jantan ya, kemarin pas di ombyok juga udah ngerewit semua. Jadi pas seminggu full master ini saya doping tipis, jadi nanti ini dia bakal kelihatan nih, ini bakal kelihatan kalau misalkan birahinya udah up, nanti di dalam udah kelihatan, udah pengen bunyi biasanya gitu. Nanti kalau misalkan udah kelihatan dia pengen bunyi gitu kan, nanti baru kita pisah ya. Kemungkinan ya semingguan lagi ya gitu ya. Ini Kintamani semua nih, ini masih agak gira semua ya. Dan buat teman-teman yang nanya ini yang sekarang gue pakai doping apa, ini kebetulan gue lagi nyobain dopingan baru ya, ini Explose Water. Ini murah teman-teman ya, cuman beli saya tuh 25.000. Jadi isinya segini, jadi ini saya kasih air segini, sebatas segini ya. Saya pengen nyobain buat ke bahan gitu. Dan untuk purnya ini pakai Nutri ya. Sebenarnya sih kalau bahan biasanya saya pakai nastar yang merah itu, cuman kemarin lagi kosong ya, nggak ada, ya udah pakai yang ada aja dulu gitu ya. Jadi ini saya pakai ini saya nggak di ini ya, maksudnya nggak di endorse atau dibayar suruh iklanin gitu, nggak. Jadi saya pengen coba aja gitu. Ini murah, buat doping harian juga nggak terlalu mahal ya, buat teman-teman terjangkau. Hasilnya nanti kita coba lihat sini. Ini juga saya pakein, cobain buat si bahan ini udah 2 hari nih, ini 2 hari. Kalau untuk konsumsinya bagus ya, burung suka juga diminum. Yang terpenting adalah dopingan itu diminum sama burungnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan sebagus apapun dopingan itu, kalau misalkan nggak diminum ya percuma ya. Mau dopingan 500.000 1 juta, kalau misalkan nggak diminum ya percuma gitu ya. Ini saya cobain ini ya, Explose Water. Nanti kalau misalkan mau beli ya tinggal cari aja di Shopee. Kalau misalkan di daerah teman-teman belum ada ya di Shopee aja gitu. Ini saya beli 25.000 ya kalau di sini gitu. Kita cobain nanti, mudah-mudahan bagus ya. Yang terpenting sih karakter burungnya bagus. Kalau misalkan memang karakter burungnya bagus, doping apapun yang penting birahinya naik ya, dia bakal bagus gitu kan, karena ini kan burung bahan. Yang perlu diingat, saya tuh kalau misalkan burung bahan nggak pernah saya kasih doping-doping yang mahal ya, karena nantinya kebiasaan. Kalau misalkan udah masuk doping-doping yang mahal gitu, yang high, nanti ketika dikasih dopingan yang biasa dia udah tekbal gitu, udah nggak berasa dianya gitu. Jadi saya kasih dopingan-dopingan ini sambil kita jemur, terus dopingan saya tempel juga. Tadi habis mandi, nanti kita cukup mandinya kita ambil, kita full master lagi pakai handphone ya. Pakai handphone ini, handphone pusaka nih.
udah dikaretin. Tapi masih berjasa. Ini 24 jam ya kalau saya ya, gitu. Kita angin-anginkan dulu atau kita dinginkan sekitar 5 menit atau 10 menit ya, biar dia ngademin badannya dulu. Habis itu kita langsung masukin purnya, cepuk makannya. Ini waktu pertama ngombyok dia belum ngepur ya, selama 2 hari baru ngepur gitu ya. Setelah diangin-anginkan, setelah dijemur sekitar 1-2 jam lah, lalu kita kasih purnya ini ya. Kemarin kan teman-teman masih ada yang nanya gimana cara perawatan burung bahan atau ombyokan ya gitu. Nah terus habis itu kita kasih ulet hongkong. Ulet hongkongnya tinggal dikit, sengaja belinya sedikit karena memang burungnya juga banyak ya. Itu nanti kita kasih ulet hongkong. Ini kita pindah dulu ke sini. Jangan ada temannya, kasihan. Burung lagi pada nggak ada cuy. Nah, ini kita kasih ini nih. Kita kasih ulet hongkong. Dia langsung makan ya, karena udah biasa tiap pagi dikasih ulet hongkong, jadi dia langsung makan. Oh, yang satu masih agak malu-malu dia. Ini kita langsung banyakin aja. Kalau ada ulet kandang, pakai ulet kandang lebih bagus. Ulet kandang atau proto gitu ya, buat merangsang si birahinya ya, selain kita doping. Ini udah cukup lah, kurang lebih segini. Nanti kita kasih lagi sore gitu ya. Jadi kalau misalkan proses mastering itu ya teman-teman ya, kalau misalkan memang sudah jantan, dipastikan jantan dulu lah. Kalau misalkan di master, percuma kalau betina di master ya. Jadi dipastikan dulu jantan, terus birahinya juga harus sambil dinaikin pelan-pelan gitu. Jadi jangan kosongan, biar terangsang cepat masuk biasanya ya kalau saya gitu ya. Biarin dia pada makan ini dulu, pada makan ulat. Nanti setelah ini baru kita masukin lagi ke dalam untuk proses master. Nah ini dia udah selesai makan IF, udah dijemur, terus udah diangin-anginkan, lalu kita kasih vitamin doping, terus pur. Tadi kita udah kasih ulet hongkong juga IF gitu kan. Nah setelah ini teman-teman lakukan terus seperti ini setiap hari secara konsisten agar mendapatkan hasil yang bagus ya gitu. Setelah ini kita nanti masukkan lagi ke dalam buat proses mastering gitu. Jadi kalau yang tadi saya koloni di sini, karena ini kan dakbal juga, dia masih ada gelombang gitu, takutnya masuk ke bahan gitu. Jadi saya simpan sini. Terus ini betina ya, ini betina buat ngeredam dia biar nggak terlalu gacor, karena burungnya gacor sama ngalasnya standar, takutnya masuk ke bahan. Oke. Dan untuk yang bahan ini kita masukin ke dalam untuk proses mastering gitu ya. Tuh. Jadi teman-teman harus konsisten ya merawatnya biar mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Oke. Kita bawa ke dalam ke tempat buat mastering ya. Jadi setelah dibersihkan, dijemur tadi, dikasih saya masukin lagi ke sini sampai besok lagi paginya ya. Jadi handphone standby sini saya cas karena handphonenya udah otok-otok ya gitu. Jadi ini tempat buat mastering dia gitu, nanti biar dia masuk materi ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau perawatan sama aja ya. Jadi teman-teman lakukan secara konsisten, insya Allah nanti ada hasil. Terus kalau misalnya memang ada burung nembak pasti lebih cepat gitu. Kalau handphone agak lama juga sih gitu ya. Tapi nggak tahu nanti gimana karakter si burung ini ya, burung ombyokannya gitu ya. Jangan lupa dipahami, jangan di skip videonya biar nggak salah penyampaian dalam memberikan tutorial ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe channel Japrasan biar nanti channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk mengedukasi teman-teman untuk berbagi pengalaman saya dalam mencetak burung pleci khususnya ya. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya untuk pembahasan si burung ini. Nanti kan ini kan belum dipisah, belum saya doping. Jadi biar birahi sama emosinya naik dulu. Nanti kalau misalnya udah kelihatan oke, baru kita pisah nanti ya. Jadi bersabar dulu, jangan jangan pengen langsung dipisah-pisah gitu. Ini udah 2 minggu, nanti sekitar 3 minggu lah, karena
ini pakai handphone ya. Terus di rumah juga nggak ada rangsangan burung yang udah nembak gitu, jadi agak susah kalau bunyiinnya gitu. Oke, thank you. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya.